Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Saya ucapkan selamat datang kembali ya untuk para pemirsa juga teman-teman ya. Dan di video kali ini masih lanjutan dari video yang sebelumnya ya. Pembahasan tentang peternakan ayam ya. Pembahasan dari Pak Bayu. Jadi mari kita tonton sama-sama videonya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah solusi juga ya untuk para peternak-peternak ayam ya, karena apa yang disampaikan Pak Bayu Diningrat ini dalam video ini ya sangat bermanfaat sekali ya. Ada beberapa trik juga solusi dari sebuah kendala dalam peternakan ayam ya. Jadi tidak perlu berlama-lama, mari kita tonton videonya. Terima kasih Pak Bayu. Saya ada 2 pertanyaan mengenai ayam ini Pak. Yang pertama dari pengolahan limbah sudah saya lakukan. Yang jadi kendala pertama ketika ayam di angka 50 ekor itu sering kena wabah. Satu itu. Yang kedua, ketika ayam berhenti bertelur Pak, padahal itu ayam bertelur gitu. Cara menyiasatinya seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Oke, untuk ayam ya. Sorry, yang saya ingat itu ayam tidak mau bertelur. Terus satunya apa tadi Pak awalnya Pak? Ayam 10 bisa berkembang dari 50 tapi Banyak yang mati. Begini, ayam mati itu haknya ayam dengan penciptanya. Tugas kita sebagai pemelihara satu, makanan harus cukup. Kalau jumlah kecil bagus, jumlah besar kurang bagus, itu berarti ada 3 yang perlu kita koreksi. Yang pertama, jumlah makanan harus sesuai. Jadi kalau boleh ukurannya setelah makan itu telih penuh semua, ayam tidak rebutan, masih ada ayam yang makan 1-2 ekor. Saya ulangi cirinya. Ayam itu kalau sistem semi umbaran, semua ayam penuh telihnya, paham ya? Kalau pertama dikasih makan kan rebutan. Setelah rebutan akan mundur satu-satu, yang kenyang akan mundur. Setelah yang mundur ini selesai semuanya, akan ada beberapa ekor ayam yang tetap makan dan tidak diganggu. Itu berarti makanan cukup. Terus yang kedua, yang paling penting lagi. Setelah makanan cukup, kandang harus ideal. Artinya ideal itu dia masih cukup ruang untuk dia bergerak. Kalau dia stres, dia akan saling mematok temannya. Ayam sering mematok temannya karena ada 2 faktor. Yang pertama stres, yang kedua kekurangan vitamin C. Vitamin C terbagus itu dari mana? Dari rumput, dari buah-buahan. Karena itu kalau boleh campuran pakan, kulit buah jangan sekali-sekali dibuang, ikutkan di ayam sebagai sumber vitamin C. Kalau terpaksa enggak, orangnya yang punya sampah enggak pernah makan buah, fair kan? Minta tolong kasih daun-daun segar yang bukan difermentasi. Daun-daun segar. Daun-daun segar. Enggak usah dibelikan jeruk, enggak usah. Daun-daun segar. Nah, terus yang ketiga, minta tolong, kuteja tadi, kuteja itu bukan obat Bapak Ibu. Kunyit, temulawak, jahe itu bukan obat, tapi itu adalah minuman harian. Minuman harian artinya minuman harian itu begini loh. Jangan sampai menunggu ayam itu sakit, baru diobati, tidak boleh. Jadi kuteja itu adalah pintu penyakit dilarang masuk. Untuk stamina. Jadi begini, siapa yang pernah ketemu dengan orang sakit? Pernah? Kadang-kadang ketemu orang sakit kita jadi tertular, betul kan? Tapi kadang-kadang kita juga tidak tertular, betul kan?
kapan kita tertular dan kapan tidak tertular. Ketika badan kita fresh, badan kita sehat, badan kita bagus, kira-kira tertular atau tidak ketika ketemu orang sakit. Ketika kita kelelahan, kurang istirahat, kurang makan, ketemu dengan orang sakit, bisa tidak kita tertular? Jadi ayam pun sama. Paham maksud saya? Ayam pun sama. Kuteja itu hanya membentengi ayam dilarang sakit, terutama di masa-masa pancaroba. Terus yang paling penting lagi, satu, tidak boleh ayam tetangga bertamu ke kandang kita. Itu resiko paling tinggi. Jadi kalau punya ayam, tulisi di situ, ternak tetangga dilarang masuk. Kalau dia masuk, itu membawa penyakit. Karena apa? Komunitas ini penting sekali dijaga. Jadi ayam ini komunitasnya sudah tersedia, itu jangan dirubah-rubah, biarkan itu. Walaupun ada ayam bagus di luar, tolong jangan dimasukkan dulu ke dalam kandang sebelum dia diisolasi. Paham ya? Kuncinya cuma itu. Terus kalau ada ayam terus tidak mau bertelur, kira-kira apa? Ayam tidak mau bertelur, paling banyak ayam itu stres. Itu saya ngikuti semua orang. Ayam itu stres, karena stres dia tidak telur, kadang-kadang kalau dia telur sembarangan. Terus supaya ayam itu bertelur, buatkan nutrisi. Nutrisi yang terbagus untuk telur, itu sama dengan nutrisi ayam, nutrisi tumbuhan sama. Jadi nomor 1, carilah ternak yang telurnya paling banyak. Apa? Ternak apa yang telurnya paling banyak? Binatang apa yang telurnya paling banyak? Yuyu, kepiting. Itu telurnya di atas 2 juta per ekor. Ya, telurnya kepiting, telurnya yuyu itu bisa di atas 2 juta. Ikan, kalau ikan itu ikan mas, lele. Lele itu kalau besar, lele telurnya juga 1 juta lebih. Nah, ambil ternak atau binatang yang makan telurnya banyak, itu yang ditumbuk, Pak. Setelah ditumbuk, campur dengan air kelapa, campur dengan gula 2%. Rumusnya sama, 20% bahan aktif, air kelapanya 1 liter, berarti 200 gram, 1 liter sama 2 sendok. Simpen selama 14 hari, ini kalau obat, ini minta maaf. Kalau pupuk, jenengan saya suruh oksidasi, betul ya? Tapi kalau semua yang namanya obat harus fermentasinya anaerob, harus tertutup. Supaya apa? Tidak terkontaminasi. Dosisnya adalah 1 mili untuk 1 liter. Jadi ketika ayam Bapak Ibu kasih dengan tadi ya, fermentasi dari yuyu atau lele atau patin atau kepiting, maka yang terjadi telurnya dijamin pasti banyak. Terus yang kedua, ini ciri, trik, untuk mencari ayam yang telurnya banyak. Cirinya 1, kalau cari ayam jenggernya yang tinggi, yang berjengger, tahu jengger? Jenggernya tinggi, itu telurnya pasti banyak. Jadi usahakan kalau memang kepingin Bapak Ibu sudah siap dengan jumlah banyak, carilah induk-induk yang jenggernya tinggi, baik jantan atau betina. Itu telurnya pasti banyak, di atas 12. Oke, jelas? Komposisi pemakaiannya, Pak? Untuk apa? Untuk yang enzim tadi, 1 mili 1 liter. 1 mili 1 liter. Jadi 1 tutup botol ini bisa untuk 5 liter. 1 liter untuk 10 ekor ayam. Liter ayam ini konsepnya begini. Jadi sebelum mendatangkan ayam, Bapak Ibu tolong buatkan liter. Lapisannya apa saja di sini? Yang pertama, yang paling atas adalah sekam. Yang di bawah adalah kotoran kambing. Yang terbawah adalah kotoran sapi. Dosisnya seandainya 1 sudah terlalu bagus. Banyak orang seringkali bingung, Pak, kenapa kotoran kandang ayam saya kasih dengan liter dari kotoran kambing dan kotoran sapi. Bahkan kalau di ayam saya itu saya kasih setiap kandang 2 kali 3 itu saya kasih dengan kotoran kambing setiap minggu 1 ember. Tujuannya apa? Begini loh Bapak Ibu. Tahu kotoran kambing? Kotoran kambing bentuknya apa?
Kotoran sapi bentuknya gini ya. Nah, begini ceritanya. Ketika kotoran kambing dan kotoran sapi kita kasih dengan sekam, akhirnya dia bercampur dengan sendirinya. Tidak usah kita campur, ayam itu pintar nyampur sendiri. Kotoran sapi itu kan bentuknya kayak tanah. Dia ketika dicampur dengan sekam, dia memberi rasa hangat. Terus yang kedua, di dalam kotoran kambing dan kotoran sapi ada bakteri yang dari pengurai serat. Pengurai serat itu pengurai untuk rumput. Nah, kotoran ayam itu kan kalau tempat saya kan makannya ada sayur, ada biji, ada bekatu, ada apa dedak, betul ya? Semua itu sebenarnya kan alami. Ketika dia jatuh di sini, kotoran ayam baru jatuh di sini. Kalau ayam itu kan seneng jalan-jalan, akhirnya dia kan tersebar. Ketika dia menempel di kotoran sapi dan kotoran kambing, dia akan diurai. Dan saya jamin 100% kandangnya tidak bau. Kenapa kok begitu? Ini ada bakteri pengurainya sendiri. Terus yang kedua, di dalam kotoran sapi dan kotoran kambing, di situ ada sumber vitamin B. Tahu vitamin B untuk apa? Pernah suntik Neurobion? Untuk menghilangkan rasa sakit, menghilangkan keletihan, dan meningkatkan nafsu makan. Jadi kita sedang kasih vitamin gratis. Terus apakah ini perlu diganti? Tidak. Sebenarnya sampai setahun pun tidak masalah kotoran ini. Asalkan ayamnya tidak usah impor, gitu ya. Ayamnya ayam sendiri. Maka penyakit tidak akan berkembang di sana. Mudah atau susah? Oke pemirsa, itu tadi ya penjelasan dari Bapak Bayu Diningrat ya. Banyak sekali ya poin-poin yang bisa kita ambil ya. Solusi-solusi untuk peternakan ayam, ide-ide ya. Jadi sengaja saya buat video ini karena memang juga satu, saya juga hobi beternak dan pengen juga menambah pengetahuan sekitar peternakan ya. Mudah-mudahan juga teman-teman sih menyukai ya video ini. Jadi ini bisa jadi ide-ide baru atau penambah semangat juga ya untuk kita dalam beternak ayam ya. Terima kasih sudah menonton ya, kurang lebihnya juga mohon maaf. Dan tunggu video-video saya selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan ya tetap bisa menjadi manfaat ya untuk kita semua. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.